perkenalkan saya Siti Nurhalidia Siregar. Di sini saya akan berkomentar tentang kenaikan PPN menjadi 12%. Pertama, saya akan membahas tentang PPN. PPN adalah pajak konsumsi yang dipungut atas barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam negeri. Peningkatan tarif PPN sering dianggap sebagai cara cepat untuk meningkatkan pendapatan negara, terutama ketika rasio pajak terhadap produk domestik bruto rendah. Pemerintah menghadapi defisit anggaran yang perlu ditutupi. Ada kebutuhan untuk membiayai proyek infrastruktur besar atau program kesejahteraan sosial. Dampak dari pandangan para ahli dan pakar ekonomi di Indonesia sebelum PPN menjadi naik 12%, yaitu pertama, dampak terhadap konsumsi dan daya beli masyarakat. Para ahli mengkhawatirkan bahwa kenaikan PPN akan menambah beban pengeluaran masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Menurut laporan, kenaikan ini dapat meningkatkan pengeluaran kelompok miskin yang berpotensi memperburuk kondisi ekonomi mereka. Yang kedua, pengaruh terhadap aktivitas ekonomi mikro. Pakar ekonomi Universitas Airlangga, Profesor Dr. Sri Herianingrum menyatakan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% berpotensi mengurangi aktivitas ekonomi mikro. Beliau menekankan bahwa tambahan biaya produksi akibat kenaikan pajak dapat mengurangi profitabilitas perusahaan dan menekan investasi. Yang ketiga, ada implikasi terhadap stabilitas ekonomi nasional. Menurut analisis dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, kebijakan kenaikan tarif PPN akan menambah beban biaya hidup masyarakat serta dapat memperburuk situasi ekonomi, terutama bagi pekerja informal dan sektor usaha kecil. Hal ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan. Yang keempat, ada seruan untuk penundaan dan pengkajian ulang. Pakar ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta meminta agar kenaikan PPN 12% ditunda dan dikaji ulang. Mereka berpendapat bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat pasca pandemi sebelum menerapkan kebijakan ini, guna menghindari dampak negatif yang lebih luas. Yang kelima, pentingnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat. Dosen ekonomi dari Universitas Islam Riau, Muhammad Irfan Rosyadi, menekankan perlunya sosialisasi yang efektif agar masyarakat memahami tujuan dan lingkup kebijakan kenaikan PPN. Beliau juga menyoroti bahwa barang kebutuhan pokok seperti sembako, layanan pendidikan, kesehatan, serta angkutan umum dibebaskan dari PPN, sehingga dampaknya dapat diminimalkan bagi kelompok tertentu. Yang keenam, ada potensi hambatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa pengamat ekonomi berpendapat bahwa kenaikan PPN dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga. Hal ini berpotensi menghalangi pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah. Ada pendapat para ahli mengenai pajak pertambahan nilai PPN di Indonesia dibandingkan dengan negara lain seringkali menyoroti aspek tarif, cakupan barang atau jasa yang dikenakan, dan efektivitas pengelolaan penerimaan pajak. Berikut adalah beberapa pandangan ahli terkait
Yang pertama ada Mardiasmo. Menurut Mardiasmo, tarif PPN Indonesia yang sebelumnya sebesar 10% tergolong moderat dibandingkan dengan negara lain. Namun saat tarif dinaikkan menjadi 11% pada tahun 2002 dan direncanakan menjadi 12% di 2025 ini, Indonesia masih dalam batas wajar secara internasional. Beberapa negara seperti Jepang 10% pajaknya, Singapura 8% pajaknya, dan Malaysia 6% memiliki tarif lebih rendah, tetapi mereka mengandalkan basis pajak yang lebih luas dan sistem administrasi pajak yang lebih efisien. Yang kedua ada Gunadi. Gunadi menilai meskipun tarif PPN di Indonesia relatif tidak tinggi dibanding negara maju di Eropa bisa mencapai 20%. Tantangan utama terletak pada pemungutan dan kepatuhan pajak. Banyak potensi pajak yang hilang akibat praktik penghindaran pajak, sektor informal yang besar, dan lemahnya pengawasan. Gundi berpendapat bahwa kenaikan tarif harus dibarengi dengan penambahan sistem administrasi dan perluasan basis pajak agar lebih adil. Yang ketiga ada Darul Salam. Darul Salam menyoroti bahwa sistem PPN di Indonesia memiliki kekhasan dalam penerapan fasilitas bebas pajak atau 0% pada barang atau jasa tertentu, seperti bahan pokok dan pendidikan. Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun, dibanding dengan negara maju, tarif PPN Indonesia yang dinaikkan menjadi 11% menjadi 12% dianggap berisiko bagi daya beli masyarakat jika tidak dibarengi dengan perlindungan sosial yang memadai. Yang keempat ada Ahmad Maulana. Ahmad Maulana mengungkapkan bahwa tarif PPN di Indonesia lebih besar daripada negara ASEAN di Asia Tenggara, seperti Malaysia 6%, Singapura 8%. Namun, di Indonesia memiliki keunggulan berupa basis barang atau jasa yang lebih luas dalam pengenaan PPN. Hal ini memungkinkan tarif yang lebih tinggi tetap kompetitif jika dibandingkan negara-negara dengan pengecualian yang terlalu banyak. Yang kelima, Sri Mulyani. Menteri Keuangan Indonesia menegaskan bahwa kenaikan PPN menjadi 11% pada 2022 dan rencana kenaikan ke 12% di 2025 bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara demi mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Tarif PPN Indonesia masih dianggap kompetitif secara global, meningkat negara-negara seperti Inggris 20%, Jerman 19%, Jepang 10%. Namun tentang terbesar dan efektivitas alokasi anggaran, sehingga hasil dari penerimaan PPN dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dampak pada konsumsi dan daya beli masyarakat. Teori perilaku konsumen dan teori Keynesian, kenaikan PPN langsung memengaruhi harga barang dan jasa yang dikenakan pajak, sehingga konsumen harus membayar lebih untuk memperoleh barang yang sama. Hal ini mengurangi pendapatan yang tersedia. Terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk kebutuhan konsumsi. Contoh yang berdampak. Contoh dampak. Barang kebutuhan pokok cenderung lebih tahan terhadap penurunan konsumsi karena sifatnya
inelastis. Barang mewah atau sekunder kemungkinan besar mengalami pertumbuhan permintaan. Studi kasus. Di Indonesia, kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada April 2022 menunjukkan adanya kekhawatiran sementara terkait daya beli masyarakat. Namun, pemerintah mengimbanginya dengan subsidi pada barang kebutuhan pokok. Dampak pada inflasi. Teori harga PPN bersifat ad valorem, yaitu dihitung sebagai persentase dari harga barang atau jasa. Kenaikan PPN akan menyebabkan kenaikan harga secara langsung, sehingga memicu inflasi. Namun, besarnya dampak inflasi bergantung pada elastisitas permintaan barang atau jasa. Barang elastis jika permintaan barang sensitif terhadap perubahan harga. Misalnya elektronik. Konsumen mungkin mengurangi pembelian hingga dampak inflasi tidak terlalu besar. Barang inelastis. Barang kebutuhan pokok, misalnya makanan, tetap diminati meskipun harganya naik, sehingga dampak inflasi lebih signifikan. Contoh dampak kenaikan PPN di Eropa pada awal 2010-an menunjukkan adanya lonjakan inflasi pada bulan-bulan awal penerapan kebijakan. Dampak pada pendapatan negara. Teori Laffer Curve. Dalam jangka pendek, kenaikan tarif PPN akan meningkatkan penerimaan negara jika kepatuhan pajak tetap tinggi. Namun, dalam jangka panjang, tarif yang terlalu tinggi dapat mendorong aktivitas ekonomi informal atau penghindaran pajak. Studi kasus kenaikan PPN di Jepang pada 2014 dari 5% ke 8%, meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi karena konsumsi menurun tajam. Studi kasus di Indonesia, penerapan kenaikan PPN dari 10% ke 11% berpotensi menambah penerimaan pajak hingga 100 triliun rupiah per tahun. Dampak pada keadilan sosial. Teori distribusi beban pajak PPN bersifat regresif. Artinya, kelompok berpenghasilan rendah menanggung beban pajak yang lebih besar secara proporsional dibanding kelompok berpenghasilan tinggi. Untuk mengurangi dampak regresif ini, pemerintah biasanya membebaskan PPN untuk barang kebutuhan pokok, memberikan subsidi atau bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin. Studi kasus di Indonesia, pemerintah mengecualikan bahan makanan seperti beras, jagung, dan gula dari pengenaan PPN untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Dampak pada sektor bisnis. Teori perilaku produsen seringkali memindahkan beban kenaikan pajak ke konsumen dalam bentuk harga jual yang lebih tinggi. Namun, jika permintaan barang atau jasa mereka elastis, produsen mungkin menanggung sebagian dari beban kenaikan PPN agar tetap kompetitif. Contoh dampak, perusahaan dengan margin laba kecil dapat terdampak lebih berat karena harus menyesuaikan harga untuk menjaga daya saing. Sektor jasa atau retail yang bergantung pada volume konsumsi dapat mengalami penurunan pendapatan. Jika kenaikan PPN menjadi 12% hanya berlaku untuk barang mewah, maka dampaknya terhadap masyarakat kalangan menengah ke bawah cenderung terbatas atau minimal karena yang pertama, barang mewah tidak dikonsumsi oleh kalangan menengah ke bawah.
Barang mewah biasanya mencakup produk yang harganya tinggi dan tidak tergolong kebutuhan pokok, seperti mobil, perhiasan, barang elektronik kelas atas, properti eksklusif. Masyarakat menengah ke bawah jarang membeli barang-barang ini, sehingga kenaikan PPN tidak secara langsung memengaruhi pola konsumsi mereka. Pengaruh tidak langsung atau potensi inflasi. Meskipun dampaknya minimal, ada kemungkinan kecil terjadi dampak tidak langsung seperti kenaikan biaya produksi barang atau jasa lainnya. Jika produsen barang mewah menaikkan harga untuk mengimbangi kenaikan PPN, harga bahan baku atau komponen yang digunakan bersama dengan barang namun bisa ikut naik. Psikologis pasar. Kenaikan harga barang mewah dapat memicu kekhawatiran tentang inflasi secara umum. Meskipun tidak berdampak langsung pada barang kebutuhan pokok, namun pengaruh ini biasanya kecil dan terbatas karena fokusnya hanya pada segmen barang tertentu. Redistribusi pajak untuk kesejahteraan. Jika penerimaan dari PPN barang mewah dikelola dengan baik, pemerintah dapat menggunakannya untuk program yang mendukung kalangan menengah ke bawah, seperti subsidi bahan pokok, program bantuan langsung tunai, investasi dalam infrastruktur atau layanan publik yang meningkatkan akses bagi kelompok kurang mampu. Dengan demikian, dampaknya terhadap masyarakat berpenghasilan rendah bisa bersifat positif jika kebijakan ini diimbangi dengan langkah redistribusi. Kenaikan PPN menjadi 12% pada barang dan jasa mewah dapat mempengaruhi daya beli konsumen, terutama dalam jangka pendek. Namun, dampak ini sangat bergantung pada elastisitas permintaan dari barang dan jasa tersebut. Berikut adalah analisis dan data terkait kemungkinan penurunan daya beli. Yang pertama, elastisitas permintaan barang atau jasa mewah. Barang mewah bersifat elastis terhadap harga, artinya permintaan dapat menurun secara signifikan ketika harga naik. Kenaikan PPN menjadi 12% akan meningkatkan harga barang dan jasa mewah, misal mobil premium, perhiasan, dan layanan eksekutif, sehingga konsumen yang sensitif terhadap harga mungkin akan menunda atau membatalkan pembelian. Contoh dampaknya, konsumen menengah atas yang sebelumnya mampu membeli barang mewah mungkin mengalihkan pengeluaran mereka ke barang atau jasa distribusi dengan harga yang lebih rendah. Barang atau jasa mewah dengan permintaan sangat elastis, misalnya layanan spa kelas atas atau perjalanan wisata mewah, kemungkinan besar mengalami penurunan permintaan yang lebih tajam. Studi kasus di negara lain, Jepang, saat tarif pajak konsumsi naik dari 8% menjadi 10% pada 2019, terjadi penurunan tajam dalam pembelian barang tahan lama, termasuk mobil dan peralatan elektronik, karena konsumen mempercepat pembelian sebelum kenaikan pajak berlaku. Unit Eropa, kenaikan PPN pada barang mewah seringkali mengakibatkan penurunan sementara dalam penjualan, terutama pada pasar barang impor seperti tas bermerek dan kendaraan mewah. Data potensial di Indonesia, peningkatan harga barang dan jasa mewah yang terkena kenaikan PPN menjadi 12% akan mengalami kenaikan harga efektif
Contoh perhitungannya. Jika harga mobil premium sebelumnya 1 miliar, maka kenaikan PPN dari 11% ke 12% akan meningkatkan harga sebesar 10 juta. Jadi 1,12 miliar rupiah. Kondisi pasar. Pada segmen menengah ke atas, beberapa konsumen mungkin tetap membeli barang mewah karena dianggap sebagai simbol status atau investasi. Namun, konsumen dengan sensitif harga lebih tinggi kemungkinan menunda pembelian. Faktor yang memitigasi dampak. Kelompok konsumen dengan daya beli tinggi. Namun, pada umumnya, konsumen barang atau jasa mewah berasal dari kalangan berpenghasilan tinggi yang tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan kecil dalam harga relatif terhadap penghasilan mereka. Brand royalty. Produk mewah seringkali memiliki pelanggan setia yang tetap melakukan pembelian meskipun harga meningkat. Strategi produsen. Produsen atau penyedia jasa mewah dapat memberikan insentif seperti diskon khusus atau penawaran paket untuk penarikan pembeli dan mengurangi dampak kenaikan harga. Prediksi untuk Indonesia. Penurunan permintaan sementara. Ada kemungkinan penurunan daya beli dalam jangka pendek karena konsumen menyesuaikan diri dengan harga baru. Pemulihan dalam jangka panjang. Barang mewah seringkali memiliki pasar yang stabil di kalangan masyarakat kaya, sehingga permintaan dapat kembali pulih setelah konsumen beradaptasi. Kesimpulan, barang atau jasa mewah yang sangat elastis terhadap harga akan mengalami penurunan daya beli dalam jangka pendek. Barang-barang seperti mobil premium atau perjalanan wisata mahal kemungkinan besar berdampak. Kelompok konsumen dengan daya beli tinggi kemungkinan tetap membeli barang mewah, terutama yang dianggap sebagai simbol status atau investasi. Strategi produsen dan penjual akan sangat menentukan dampak akhir, termasuk pembelian diskon atau penyesuaian layanan untuk menarik konsumen. Kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% tentu berpotensi mempengaruhi daya beli masyarakat. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan oleh masyarakat untuk mengelola dampak dari kenaikan PPN ini. Yang pertama, mengatur anggaran keuangan secara efisien. Prioritaskan kebutuhan pokok. Fokuskan pengeluaran pada kebutuhan utama seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan, serta kurangi pengeluaran untuk barang yang tidak mendesak. Catat pengeluaran. Membuat anggaran bulanan untuk melacak pengeluaran dan menyesuaikan dengan kenaikan harga barang atau jasa. Yang kedua, berhemat dan mengurangi konsumsi tidak perlu. Kurangi pembelian barang-barang konsumtif yang dikenakan PPN, seperti produk mewah atau non-prioritas. Cari alternatif atau merek yang lebih hemat biaya tanpa mengurangi kualitas. Yang ketiga, memanfaatkan barang lokal. Produk lokal seringkali memiliki harga lebih terjangkau karena biaya distribusi lebih rendah, sehingga efek kenaikan PPN lebih kecil dibandingkan barang impor. Yang keempat, memanfaatkan insentif pajak atau subsidi. Pemerintah sering memberikan subsidi atau insentif untuk barang atau jasa tertentu seperti bahan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Pastikan masyarakat mengetahui dan memanfaatkan insentif ini. Yang kelima, meningkatkan pendapatan. Diversifikasi pendapatan, cari peluang kerja sampingan, usaha kecil, atau investasi yang dapat meningkatkan penghasilan. Gunakan keterampilan atau hobi untuk menghasilkan
menawarkan tambahan, seperti berjualan online atau menawarkan jasa. Yang keenam, meningkatkan literasi keuangan. Edukasi diri tentang cara mengelola keuangan seperti berinvestasi di instrumen yang bisa melindungi nilai uang dari inflasi. Memanfaatkan layanan keuangan yang membantu mengurangi beban seperti diskon digital atau program loyalty dari penyedia jasa tertentu. Yang ketujuh, mengoptimalkan teknologi. Bandingkan harga barang melalui aplikasi belanja online atau platform digital untuk mendapatkan penawaran terbaik. Gunakan aplikasi pengelola keuangan untuk membantu mengontrol pengeluaran. Dengan pendekatan yang tepat, dampak kenaikan PPN dapat dikelola sehingga tidak terlalu memberatkan masyarakat. Menurut saya, dari teori yang telah saya baca, memang PPN sangat penting untuk kemajuan negara. Karena di Indonesia sendiri, dari pajak-pajak lain itu masyarakatnya kurang taat, sehingga negara mengusulkan untuk menaikkan PPN. Karena dari PPN sendirilah pemasukan negara lebih meningkat. Tapi untuk kita sebagai kaum mendang-mending harus lebih berpikir matang untuk membeli segala sesuatu yang menurut kita barang mewah. Harusnya kita memikir-mikir, timbang-timbang untuk membeli apakah itu baik untuk kita. Misalnya seperti saya sendiri, yang pendapatannya itu masih di bawah lah ya, masih di tingkat menengah ke bawah. Misalnya saya pengen beli mobil mewah, tapi dengan cicilan yang sekarang ini udah pada naik menjadi 12%, saya harus lebih timbang-timbang lagi, mikir-mikir apakah saya harus membeli mobil tersebut. Toh saya juga masih di kelas menengah ke bawah nih, yang memang untuk kebutuhan sehari-hari aja itu udah pas-pasan banget. Jadi menurut saya harus lebih berpikir lebih matang lagi untuk membeli mobil misalnya ya, agar kedepannya nggak pusing dengan masalah cicilan. Dan juga untuk yang produk-produk ya kosmetik kayak cewek-cewek ya biasalah ya pakai skincare. Ya kita harus pakai skincare yang merek Indonesia lokal banget lah ya gitu, agar memajukan produk-produk lokal. Dan juga segala kebutuhan pokok yang harusnya kadang beli ke supermarket, kita harus lebih menimbang-nimbang lagi untuk membeli di toko-toko kelontong gitu, agar memajukan sesama ya kaum UMKM gitu ya. Menurut saya pemerintah harus lebih care lagi untuk memberikan subsidi-subsidi pemerintah agar lebih tepat sasaran. Dan saya juga berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan makan siang gratis untuk anak-anak sekolah, agar tidak ada lagi stunting di Indonesia dan gizi anak-anak seluruh Indonesia terpenuhi. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, karena sesungguhnya manusia tidaklah sempurna dan tidak luput dari kesalahan maupun dosa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.